Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang manajemen by objektif, mata kuliah pengantar ilmu manajemen, dosen pengampu Zaki Fahma Aulia SEMM. Kami beranggotakan Ananda Isnaini Dharmayati, NIM 2152 11114, Wahyuda Anggoro Saputra, NIM 2152 11124, dan saya Muhammad Muktasid Islah 2152 11126. Pengertian manajemen by objektif: suatu proses yang menentukan tujuan utama perusahaan dan juga menggunakannya untuk merancang objektivitas setiap perusahaan. Dengan melihat ke belakang, manajer harus memiliki tempat untuk pergi sebelum mereka memulai perjalanan. Dokter menunjukkan bahwa manajer sering kehilangan tujuan mereka karena dari suatu yang disebut perangkat aktivitas, mereka begitu terlibat dalam kegiatan saat ini sehingga mereka lupa tujuan awalnya. Dalam beberapa kasus mungkin mereka menjadi asik dengan kegiatan itu sebagai sarana untuk menghindari kebenaran yang tidak menyenangkan tentang kondisi organisasi mereka. MBO menerima dorongan ketika dinyatakan sebagai bagian integral dari indeks SPY yang diakui secara luas perusahaan komputer di setiap level dalam Hewlett Packard. Manajer memiliki untuk mengembangkan tujuan dan mengintegrasikannya dengan tujuan manajer lain dan hari-hari perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan produksi tulisan rencana yang menunjukkan apa yang orang perlu capai jika mereka ingin mencapainya. Seorang kritikus mengatakan bahwa MBO mendorong organisasi untuk mengutak-atik rencana mereka sepanjang waktu. Ketika mereka tampak tidak lagi menuju tujuan terbaru mereka, banyak perusahaan datang untuk memilih keseluruhan yang tidak jelas tujuan dari pernyataan misi ke yang tegas dan kaku diminta oleh MBO. Setelah beberapa saat, Dokter sendiri meremehkan pentingnya MBO. Dia berkata, MBO hanyalah alat lain. Ini bukan obat yang bagus untuk manajemen inefisiensi. Manajemen berdasarkan tujuan akan berhasil jika Anda mengetahui tujuan 90% dari waktu Anda tidak. Kelebihan manajemen by objektif: yang pertama, menciptakan sinergi di organisasi mulai dari lapisan bawah hingga top manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, memperbesar tingkat validasi penilaian yang akan minimalkan bias penilaian dan meningkatkan fairness atau rasa keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap kendali perusahaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bekerja serta kinerja organisasi dan daya asing perusahaan. Langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam contoh rancangan MBO dalam perusahaan: menentukan sasaran dan tujuan perusahaan yang bersangkutan, mengontrol pelaksanaan kinerja karyawan dan pengembangannya, mengevaluasi setiap hasil kinerja karyawan dan prosesnya, memberikan feedback atau umpan balik, memberikan reward atau penghargaan bagi berteman yang berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Manajemen berdasarkan tujuan sekarang sebagian besar diabaikan. Ini pernah digunakan secara luas. Singkat, MBO telah diambil alih oleh manajemen pembelian suatu perusahaan oleh sekelompok manajernya dengan tujuan menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam hal penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.